Sebenarnya teman-teman itu masih strong, teman-teman masih hebat. Ya, gen kita adalah gen orang-orang yang kuat, orang-orang yang punya semangat. Can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Oke, jumpa lagi dan ketemu lagi bersama saya Sandro Wong Ganteng Sak Donya. Oke, ketemu lagi dengan saya Sandro Wong Ganteng Sak Donya. Yes, kali ini kita akan berbicara ya. Udah lama aku nggak speak up ya. Udah lama aku nggak ngomong. Udah lama aku juga nggak ngevlog. Aku udah lama nggak ngobrolin monolog. Jadi monolog itu ngomong sendiri ya. Ngomong sendiri tapi kalian dengar, kalian lihat dan saya upload di sini. Jadi kali ini saya coba mau ngomong beberapa hal, bercerita tentang yang sedang terjadi, lingkungan sekitar, keresahan yang ada, yang mungkin tidak sempat terspeak up kan di luar sana, atau teman-teman mungkin pendam, atau teman-teman mungkin tidak menyampaikan, menyuarakan, mengeluarkan, atau mungkin juga dikeluarkan tapi di tempat atau forum yang berbeda, dikeluarkan di sosial media yang lainnya yang tidak mendapatkan respon atau bagaimana. Oleh hari ini saya cuma mau ngomong bahwa banyak hal yang terjadi di saat pandemi coronavirus yang kedua, tahap kedua atau tahap ketiga saya nggak tahu. Jadi pandemi virus ini benar-benar menjadi sesuatu hal yang istimewa dan luar biasa ya, sekali lagi. Jadi membuat kita menjadi serasa namanya terpenjara atau ngerasa terzolimi atau ngerasa terdiskriminasi atau apalah, pokoknya hal-hal yang jelek menurut kita, menurut pandangan kita atau menurut pandangan pribadi teman-teman. Tapi menurut saya sekali lagi, banyak yang menyampaikan isu ketika di dalam bus, kemudian bercerita di pasar, kemudian waktu beli mie ayam lah, kalau di Indonesia beli mie ayam, ada yang kasak-kusuk atas kiri kanan atas bawah, ataupun segala hal yang dalam artian menyebabkan perasaan dan hati teman-teman itu tersakiti, terzolimi dengan area COVID kali ini. Jadi yang lebih banyak dibahas itu adalah keluhan, yang lebih banyak adalah penderitaan, yang lebih banyak dibahas adalah hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang menyakitkan. Pasti yang akan dibahas atau yang keluar di seluruh permukaan muka bumi ini adalah hal-hal yang bersifat negatif, yang bersifat perasaan yang kalut, perasaan yang galau, perasaan yang aduhai. Jadi perasaan di mana teman-teman ngerasa tersudutkan, mana perasaan di mana teman-teman tidak dihargai, perasaan di mana kenapa kok gini ya, hidup kok harus kayak begini ya, hidup begini amat, hidup harus yang seperti apa dalam kehidupan kita ini. Menurut saya, sekali lagi, menurut saya itu wajar sebagai seorang manusia kita menyampaikan atau kita menyuarakan hal yang memang menjadi hal yang begitu sangat tidak nyaman, terus kalian sampaikan di sebuah sosial media, di mana justru di sosial media itu banyak bercampur dengan cara berpikir yang lain-lain, cara berpikir yang berbeda. Jadi itu yang menyebabkan terkadang akan justru menambah sebuah konflik, ya kan. Jadi itu yang kepingin saya sampaikan atau yang kepingin saya speak up, yang ingin saya bicarakan di konten saya kali ini. Jadi seperti banyak hal tentang diskriminasi, ya kan. Ini saya bahas tentang bagaimana diskriminasi atau kita ngerasa terdiskreditkan. Jadi ini yang sebenarnya ingin coba kita calculate atau kita kalkulasi, coba kita bicarakan secara cara berpikir kita yang normal, kalau cara berpikir kita yang seger, yang cara berpikir yang fresh, bukan cara berpikir yang emosional, tetapi yang dengan logika dan cara berpikir. Oke, jadi Hong Kong, sekali lagi saya tidak terlalu banyak pinter tentang Hong Kong, tentang aturan mungkin saya nggak banyak tahu dan saya bukan ahli, dan saya juga mungkin tidak menginginkan untuk belajar jadi ahli hukumnya di Hong Kong. Tetapi setidaknya ketika kita mempunyai jalan berpikir, kita mempunyai logika, paling tidak
naluri ataupun logika terbaik kita itu akan bisa mengelola sebuah berita, mengelola sebuah informasi di mana informasi itu layak untuk saya share, atau informasi itu layak untuk diri saya sendiri, atau informasi itu cenderung lebih harus saya pertimbangkan lagi. Jadi seperti itu ya. Contohnya adalah kemarin ada tentang yang berbicara tentang diskriminasi, tentang penyudutan, bahwa teman-teman itu merasa didiskriminasi atau teman-teman merasa terzolimi dengan COVID, dianggapnya seseorang yang sangat buruk, yang harus semuanya diproses atau di protokol kesehatan yang begitu luar biasa. Mohon maaf, jadi saya tidak membela, sekali lagi saya tidak membela Hong Kong, saya tidak membela siapapun di dalam ini. Saya cuma mencoba menyampaikan analogi, ya kan, menyampaikan logika dan cara berpikir. Jadi contohnya adalah pada saat kemarin dijagain jarak gitu. Jadi jaga jarak jadi 1,5. Teman-teman yang memang sudah kebiasaannya sehari-hari pada saat libur memang berkumpul bersama, dan waktunya tidak ada lain, tidak bukan ya hanya hari Minggu di saat kalian hanya waktu liburnya di situ gitu. Sehingga pada saat diberikan sebuah peringatan, diberikan sebuah anjuran, diberikan sebuah nasihat, yang terjadi mental blocking gitu. Jadi kalau kita benar-benar sadari bahwa COVID ini adalah sesuatu hal yang tidak mendera ke hanya diri kita, tapi seluruh dunia. Ini seluruh dunia. Jadi pada saat teman-teman merasa diingatkan, teman-teman merasa dikasih tahu, protap ini begini, protap itu begitu, protokol kesehatan harus begini, protokol kesehatan harus begitu. Jadi seolah-olah teman-teman ngerasa terbatasi dari hal yang biasa, ya kan? Jadi ketika seseorang sudah di zona nyaman, jadi setiap harinya melakukan hal itu, setiap kebiasaannya dilakukan hal yang seperti itu. Ketika itu mulai dirubah atau digeser, yang kata orang namanya the new normal, buat saya it's not normal, bukan the new normal, tapi it's not normal. Jadi sesuatu yang tidak normal. Jadi teman-teman langsung defend, jadi pertahanan, cara berpikirnya langsung defend, langsung bertahan. Oh, nggak bisa, harusnya begini ABCD bla 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 dengan dalih apapun, sehingga mencoba mencari sesuatu di mana mencari saling mencari kelemahan dan kesalahan. It's useless, itu tidak ada gunanya menurut saya. Sekali lagi, kita mungkin hanya yang kita tahu bahwa teman-teman libur mulai dijarakin, terus di warning sama polisi ABCD. Coba kalau teman-teman perhatikan restoran, para pebisnis di Hong Kong yang punya restoran yang nggak boleh buka, itu apa nggak lebih menderita gitu loh. Jadi dia diberikan peraturan tidak boleh memecat karyawannya, sedangkan jam bukanya mereka itu ditutup. Sehingga operasional mereka harus pikirkan, walaupun memang ada beberapa kompensasi yang bisa diberikan kepada mereka. Saya yakin kok semuanya itu tidak menginginkan, apalagi teman-teman. Jadi coba kita melihat dari sisi yang lebih panjang. Sekali lagi tidak membela. Jadi kita harus menyikapi ya kejadian yang ada di luar, terus di diri kita. Serius saya bilang, restoran. Saya memang kemarin kebetulan istri saya juga sempat dikasih mandat sama bosnya yang di restoran untuk melihat bagaimana sarapan pagi. Jumlah orangnya yang sarapan pagi bagaimana, menurun atau meningkat, karena otomatis restoran yang tempat istri saya bekerja adalah di mana restoran yang hanya buka rata-rata di jam 11 sampai jam 11 malam. Sedangkan malam sudah di cut off jam 6. Jadi berapa bisa dampaknya. Jadi itu sebagai penganalogian bahwa teman-teman itu hanya ketika libur diberikan jarak dan diberikan batas. Bukan tidak boleh libur. Nah, yang tidak boleh libur atau disarankan sama majikannya tidak hari Minggu karena rasa sayang. Satu, kalau kita memahami, kita kalau ngomong sekali lagi kita stres di rumah, kita nggak bisa. Kan ada juga yang sempat cerita ke saya bahwa libur boleh, mas nggak boleh jauh-jauh, saya harus di bawah rumah. Oke, supaya apa? Bisa tercover. Jadi majikan itu bisa mengcover, melihat gitu. Jadi tolong itu digarisbawahi satu hal ya. Jadi bukan didiskriminasi atau kalian juga dilarang, atau mungkin dari pasar kalian berangkat pulang disuruh mandi, nanti masuk barusan mandi lagi, beres-beres apa keluar sebentar disuruh mandi lagi. Ya memang mau nggak mau. Tetapi satu hal yang harus teman-teman garis bawahi bahwa dengan COVID ini sekali lagi ya, ada yang tidak teman-teman sampaikan. Sekali lagi ya, mungkin
gaji. Saya rasa semua gajinya di dalam COVID ini karena disuruh lembur lah BCD atau mungkin ditambah, itu pasti saya yakin, dan itu jarang ter-up di sosial media. Nah, ada satu kemarin yang sempat cerita bahwa gajinya dia dinaikin sudah di atas standar. Kalau nggak salah, saya nggak akan sebutin orangnya, tapi saya cuma melihat di sosial media itu sampai 5.700, bayangkan hampir 6.000. Nah, saya rasa itu yang muncul di permukaan karena dia ngerasa bahagia disampaikan. Yang lain-lain saya nggak tahu. Tetapi intinya ada juga orang-orang yang mungkin tidak mengeluh gitu. Jadi tolong buat kita semuanya saja, sekali lagi kita harus realistis. Kalau kita bayangkan di negara kita, sekali lagi banyak orang yang dipecat, banyak orang pengangguran. Jangankan kok yang di Indonesia, saya aja pekerjaan yang sudah saya lakuin gara-gara COVID ini saya juga harus dikeluarkan karena orangnya terlalu banyak. Jadi saya juga nggak akan pernah merasa mengeluh, aku dipecat. Bukan itu solusinya, tapi kita berpikir lagi bagaimana caranya, seperti apa, bagaimana jalan keluarnya. Sama orang-orang yang kerja di hotel itu sudah no pay. Jadi itu yang menyebabkan, sekali lagi, yang menyebabkan bahwa pandemi ini itu tidak hanya berlaku buat teman-teman, berlaku buat seluruh penduduk dunia ini. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Dan itu yang masalah yang pertama adalah diskriminasi. Tidak ada diskriminasi. Jadi orang Hong Kong itu memang kalau ngomong ceplas-ceplos, kalau ngomong tas-tas, kalau ngomong kadang-kadang menusuk hati, nggak kayak kita orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia yang terkadang. Tapi saya yakin kok ada kalangan di mana majikan-majikan itu sebenarnya juga nggak bodoh-bodoh amat. Dia punya cara berpikir, tinggal teman-teman mau mengkomunikasikan saja. Jadi jangan jangan ditahan. Kalau memang nggak cocok, nggak sesuai, memang stres, capek, aku nggak kamu kasih kamar, aku nggak punya kamar, aku libur harus keluar. Sampai ngomong kayak gitu nggak ada masalah. Paling nanti dia jaga-jaga ya, hati-hati. Dan sekali lagi saya sampaikan, kalau ada yang ditengarai kena COVID kemudian di interminate, itu bisa kita permasalahkan. So kali ini teman-teman jangan pernah khawatir. Saya akan hubungkan teman-teman sama orang yang berkompeten, sama organisasi yang berkompeten. Kira-kira seperti itu aja. Oke, hari ini speak up saya buat teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, kita sikapi semuanya ini dengan penuh semangat. Kita sikapi apa yang terjadi di sini, membuat mental kita menjadi lebih tahan. Jadi teman-teman itu sudah menjadi seorang hero, pejuang keluarga, dan mempunyai hal serta tanggung jawab yang menyebabkan teman-teman jadi kuat dan strong. Oke, itu saja keresahan yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan vlog kali ini bisa membuat teman-teman merasa lebih strong, lebih kuat ya. Dan jangan lupa sekali lagi jaga imunitas. Sekali lagi saya ingin mengkampanyekan adalah imunitas, kekebalan tubuh. Kalau protap sudah kita lakukan, cuci tangan sudah kita lakukan, bersih-bersih diri sudah kita lakukan, pakai masker kita lakukan, yang berikutnya yang justru yang luput dari cara berpikir kita adalah imunitas atau kekebalan tubuh. Dan itu sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya bahwa orang Indonesia itu punya gen yang strong. Teman-teman punya strong. Baru saja COVID sudah awal dari Januari, baru dinaikkan Februari, tapi baru ditengarai bulan kemarin ya, bulan ini atau kalau nggak salah bukan Agustus ya kan, itu baru ada yang kena. Dan yang kena pun infonya yang kemarin adalah dari Indonesia yang sudah diamankan, yang berikutnya kan di PT itu tadi, di agent yang kena baru cuman ada satu. Jadi sebenarnya teman-teman itu masih strong, teman-teman masih hebat ya. Gen kita adalah gen orang-orang yang kuat, orang-orang yang punya semangat. Sekali lagi dari saya, jangan pernah galau, dengan pernah gundah, gelisah, dan merasa didiskriminasi. Yang jelas semuanya punya kekuatan, punya pemikiran di mana kita masih bisa berjuang dengan hebat. Oke, itu saja salam dari saya, Wong Gandeng Sak Donya. Mudah-mudahan teman-teman diberkahi sehat, dijauhkan dari segala bentuk mara bahaya, dan selalu bersyukur dan merasa bahagia. Terima kasih dari saya. See you. Can't stop.